Nang sakit pose. Baik, bawahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah istirahat semua? Ya. Udah jajan? Nah. Gimana kabarnya? Siang ini? Coba dicek dulu di sebelahnya samping kiri kanan ada sampah enggak? Kalau ada silakan diambil, disimpan dan dibuang setelah pembelajaran selesai. Ya, dipastikan kenyamanan bukunya juga. Bukunya juga udah disiapin. Yang rekam apa? Bukunya belum disiapin, yang bukunya belum ada di atas meja, silakan diambil dulu. Kami. Rai neko ketone pun semate. Oh, wah lah. Asli sih. Ya. Udah nyaman? Udah gak ada sampah di kiri kanan? Gak ada? Oke, sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu. Satu akhlaknya minta tolong dipimpin doa. Marilah kita mulai belajar bahasa Indonesia pada siang hari ini. Kita berdoa mempercayai agama masing-masing. Doa dijelaskan. Doa selesai. Baik, pertama kami ngecek kehadiran dulu. Ketika ibu cek kehadiran, silakan kalian jawab antara persentase 1 sampai 100% kalian mengikuti pembelajaran siang hari ini berapa persen untuk materi baru ya. Udah tahu kan ini materi baru? Oke. Aserin 100. Oh, ini. Nilai sendiri kok. Ade Kanaya Ini dia apa? Alia 100%. Alzena Ucup. Arjuna Arkan Arya Chandra Nilai apa sih, Bu? Nilai kocak. Nilai berapa persentase 1 sampai 100 kalian persentase itu 1%, 10%, 20% sampai 100% kalian mengikuti pembelajaran di siang hari ini di materi baru. Makanya semangat kalian itu seberapa persen? Apa nilai aku 90? 100. Iya. Bisa? Arya Chandra, 90. Nilai apa kok nilai neko sang? Arya Satya, Oh, iya. Ataris, Sangat bulu kape lah. Salamita, 100. Bukan kaya. Khairunisa, Dava Adi, 100. Siap ditanya berarti ya? Felix, Sangat bulu. 90. Virus, 85. Idam, Dokter takon kopi. Naik 100. Ivander, Jasmine, Kaila Naura, Six Seven siapa? Lionel, Bubune. Hah? Maiza Yasmin, Muhammad Arza, 70, Nadia Amelia, Indah sih kok ketone berapa? Pada pengen pada pengen. Dingo, Nuraya, 9, Hah? Rajwa, Sindi kok. Simponan manja-manja. Sania Sama, Talita, Ufaira, Oh iya sih pada manja minggu. Umaira, Bilmar, Siapa? Siapa sing kesel? Bilmar berapa Bilmar? Hah? Bukan sih. Titik. Yuma, Baik. Oke, tadi persentasenya
Sing kalian kesus apa? seberapa siap Konen. kalian menerima Mau materi konen ini. sama ada mas. Benar minus 1%. Minus 1. Berarti artinya nggak ada kesiapan sama sekali, benar? Balik. Lampunya ya, Bu. Yang bikin lampu itu panas. Panas ya, suasananya panas banget ya. Donasi AC. Ini kipasnya juga kan nggak nyala. Rusak. Wah. Udah mau sahur ini, udah sahur lagi loh. Jendelanya coba dibuka, Mas. Juga ya. Bu. Oh, jangan tambah panas. Iya. Oh, gitu. Nah, Emang udah balik? tapi di Di sini sini aja bungkus. Nampak gue sumarnya hati sini. Oke. Jangan berisik lah, malah berisik tambah panas. Balik. Pasien Nila. Setelah saya kehadiran, Ibu akan Sarma. mengajak kalian untuk Patah ini nih. membuat kesepakatan Aja lah. kelas. Gimana kok? Pokoknya udah. Baru orang ketondasan yang Udah bikin kontrak kelas sama siapa? Pak Eko. Nah, beda lagi sama Ibu. Pak siapa? aku bika atau kumpul-kumpul namanya. Ganteng. Kamu. Pak Bambang. Pakai. Ya, sama anak. Di luar sekolah kok. Oke. Mbak Mul, Yang pertama, Pak Mul. kesepakatan kelasnya yang pertama dilarang menggunakan HP di luar konteks pembelajaran. Setuju? Kalau dalam kelas. Kalau ada telepon dadakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian ketahuan menggunakan HP di luar konteks pembelajaran, mohon maaf, HP-nya akan disita sampai pembelajaran selesai. Bisa diterima? Bisa. Oke. Yang kedua, dilarang makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Dilarang makan, artinya minum nggak apa-apa. Silakan kalau mau minum, nggak perlu izin, silakan minum aja. Minumnya es teh putih. Nggak boleh minum, bolehnya air putih. Jadi di konjungan. Setuju? Setuju. Yang belakang setuju nggak? Oke. Dilarang berbicara sendiri atau mengganggu teman saat guru menjelaskan. Ketika guru menjelaskan, nggak boleh ganggu temannya. Kalau misalkan ada yang mengganggu temannya, silakan langsung angkat tangan, laporkan namanya. Nanti minta tolong ke kelas bisa ya kalau dia melanggar. Yang keempat, dilarang menertawakan atau mengejek pendapat teman. Berlaku ketika presentasi atau menyatakan pendapat. Kalau ada teman yang sudah menyatakan pendapat, terus ataupun pendapatnya gak logis atau gimana, nggak perlu ditertawakan. Bisa diterima? Bisa. Oke. Dilarang keluar masuk kelas tanpa izin. Kalau mau ke toilet boleh izin. Tapi satu-satu. Kalau misalkan satu belum kembali nggak boleh akhirnya keluar lagi. Dan kalau keluar juga nggak boleh bawa HP. Paham ya? Oke. Wajib memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Ini wajib, nggak perlu tanpa aturan pun, harusnya kalian sudah bisa memahaminya. Wajib aktif dalam diskusi dan kerja kelompok. Ini menjadi nilai plus. Kenapa ditulis di sini? Untuk menunjang semangat kalian. Kalau misalkan ada yang misal ditanya kalian menjawab, nanti akan dapat poin juga. Itu juga nanti minta tolong sama ketua kelasnya masalah yang melanggar sama yang dapat poin buat maju ya. Terus wajib mengerjakan tugas atau LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja. Iya. Dengan jujur dan tepat waktu. Perlu digarisbawahi ya, tepat waktu. Ketika ibu bilang 30 menit, berarti 30 menit kalian harus sudah menyelesaikan LKPD tersebut. Artinya kalian belajar memanfaatkan waktu. Bisa dipahami? Oke. Wajib menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, termasuk tadi saat ibu masuk ternyata masih banyak ompreng, terus di depan sampahnya kenapa berantakan banget, yang piket apakah nggak piket? Enggak. Nah itu dari tanggung jawab kelas ya. Yang terakhir, wajib menghargai guru dan teman selama pembelajaran. Menghargai dari segi apapun, dari segi pendapat, dari segi kalian misal mau pinjem pulpen, mau pinjem hapus, nggak boleh lempar-lempar. Paham ya? Untuk seluruh kesepakatannya setuju? Setuju. Oke. Ada yang nggak setuju silakan angkat tangan. Coba ulang. Setuju atau enggak? Setuju. Oke, makasih ya. Sama-sama. Yes. Oke. Silakan buku
diagnostik ini ditujukan untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi baru. Ini kan belum tahu ya materi barunya terkait apa. Nanti kalian setelah mengakses itu tahu materinya terkait apa dan diukur kira-kira sebelum materi pun kalian sudah paham nggak sih, sudah tahu nggak sih terkait materi ini. Seperti itu. Silakan boleh diambil handphonenya. Waktunya 5 menit. Asesmennya cuma soal singkat. Ya. Siap, sampai 8. Lihat dan nanti kalau namanya. Iya. Namanya nama lengkap ya. Itu gini. Coba mungkin jaringan kalian, soalnya teman-teman yang lain bisa akses. Gak usah, nomor absen aja. Bisa mas? Nomor absen ya? Iya, nama lengkap. Ini diisi. Ini kan ada ya. Pertanyaan ini ayo dibaca. Di situ kan ada bahan bacaannya ya, ada contoh surat sederhana. Bisa maju. Kalau mau diakses lewat sini. Ada yang nggak bisa akses? Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya kurang tahu 4 waktu. Jadi bos bosnya orang Ya.
yang belum? Ada yang belum selesai? Nggak apa-apa. Tungguin ya. Bentar. Nggak apa-apa. Wis bakal konis gitu Pak. Hoki 6 pitu. Itu 5. 6 pitu. Mau setengah Oke. 5. Udah selesai, silakan HP-nya diletakkan lagi. Materi selanjutnya adalah terkait surat. Udah gak asing ya sama surat? Dulu SD pernah nggak pelajaran? Pernah ya. Temanya di sini berkomunikasi melalui surat. Tujuannya apa sih kita belajar terkait surat? Ya, biar bisa boleh tanya jauh, bisa ngirim surat-surat ke teman-temannya, ke keluarga. Tujuannya kita belajar surat. Contoh ya, kalian pernah nggak misal kalian menerima WhatsApp atau pesan, terus kalian tuh sulit memahami isi dari pesan tersebut. Pernah nggak? Kayak salah paham atau gimana? Nah, pernah ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kepenulisan dalam surat pribadi itu kan surat tidak resmi. Kepenulisan dalam surat pribadi tersebut tidak sesuai. Walaupun surat pribadi atau surat yang tidak resmi, tapi tetap ada aturan dalam kepenulisannya. Selain itu, materi surat ini juga bisa menjadi bekal buat kalian. Semisal ya, kalau sudah terjun di dunia kerja, berarti kalian mengenal email? Nah, udah terbiasa menggunakan atau enggak? Iya. Udah terbiasa. Nah, sekarang di lingkungan dunia kerja itu kebanyakan menggunakan email. Kalau misalkan kalian ada surat mau mendaftar ada lowongan pekerjaan, kalian kirimnya lewat mana? Lewat email kebanyakan. Kalau di perusahaan-perusahaan yang udah besar ataupun resmi, itu kebanyakan memakainya email. Nah, dari melalui materi surat ini bisa kalian gunakan sebagai bahan pembelajaran atau bekal awal nanti kalian kalau misalkan udah mau kerja atau ngirim surat atau bahkan cuma sekedar surat pribadi atau tidak resmi. Kalau kalian mau ngirim surat ke temannya atau sahabatnya, itu bisa gunakan. Pembelajaran kali ini fokusnya pada kalian bisa memahami analisis informasi apa yang disampaikan dalam surat dan juga menyimpulkan isi dari surat tersebut. Jadi ada 2 poin ya, memahami informasinya dan juga menyimpulkan isi suratnya. Sini ada contoh surat. Surat itu ada berapa jenis? 2. Surat apa aja? Pribadi dan resmi. Kira-kira mana yang surat pribadi, mana yang surat resmi? Surat pribadi. Oke. Yang pribadi yang ada Yogyakartanya, betul? Berarti yang sebelahnya surat apa? Surat resmi. Oke. Kita masuk materinya ya. Apa itu surat? Surat itu sekarang surat kan udah jarang ditulis pakai secara fisik ya, karena udah ada digital. Silakan poin-poin pentingnya nanti dicatat ya. Oke, jadi pengertian surat itu digunakan untuk menyampaikan informasi bentuknya secara tertulis untuk orang-orang terdekat. Ini kesimpulan yang bisa kalian ambil dari deskripsi yang cukup panjang itu. Surat adalah tulisan yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau perasaan kepada orang lain secara
berfungsi untuk menyampaikan informasi permohonan undangan atau pemberitahuan secara jelas dan sopan. Oke, Mas. Fungsi utama dari surat itu menyampaikan informasi undangan dengan jelas dan sopan. Jelas dan sopan. Kata kuncinya di situ ya. Kalau misalkan kalian ingin menyampaikan surat ke teman ataupun ke saudara, kalau misalkan walaupun temennya itu, kalau misalkan surat pribadi kan sifatnya tidak resmi, biasanya pakai bahasanya santai. Tapi kalau orang yang lebih dewasa, ya tetap harus sopan. Gak bisa kamu menyamakan bahasa dengan teman sebaya. Sekarang jenis surat. Jenis surat itu ada dua. Yang pertama surat pribadi dan juga surat dinas atau surat tidak resmi. Surat pribadi itu surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, sifatnya tidak resmi, bahasanya santai, tidak terikat atau resmi. Biasanya ditujukan untuk keluarga, kerabat, sahabat, ataupun teman kalian sendiri. Sedangkan yang surat dinas atau surat resmi itu biasanya dikirimkan oleh pribadi atau instansi atau lembaga kepada perseorangan yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal atau urusan kedinasan. Surat pribadi itu sifatnya tidak resmi. Kalau surat dinas itu resmi. Bahasanya pun seperti itu. Bahasa di surat pribadi. Contohnya Mas siapa? Mas Arya ngasih surat ke Mas Ucup. Gak mungkin Mas Ucup siapa namanya? Ucup, Kancil, Kuncir. Kuncir, Ya udah. Mas Arya ngasih surat ke Mas yang ini. Terus bahasanya pasti nggak mungkin. Apakah kamu sudah makan? Itu nggak mungkin. Karena bahasa apakah kamu sudah makan itu bahasa baku yang biasa digunakan oleh surat dinas. Pasti pakainya bahasa santai, bahasa kamu seharian ngomong sama iya. Kalau surat dinas itu pakainya bahasa resmi. Bahasa resmi itu bahasa yang gimana sih? Bahasa yang baku enggak. Bahasa resmi itu baku, sopan, sesuai dengan EYD dan kamus besar bahasa Indonesia. Dan kalau di surat resmi atau surat langsung tertuju ke intinya, nggak bertele-tele. Kalau surat pribadi kan kalian biasanya basa-basi dulu nih sama temennya, gimana kabarnya, terus gimana bertahan di sana enggak, gimana. Kalau di surat dinas itu nggak seperti itu, langsung ke tujuannya, langsung diinformasi, misal ada tanggal, hari atau kepentingannya apa, terus menyampaikan semoga bisa menghadiri acara tersebut dan lain-lain. Ciri-ciri surat pribadi yang pertama menggunakan bahasa akrab. Bahasa akrab itu tadi bahasa yang santai, tidak baku, tidak memakai kod surat. Kod surat itu seperti apa? Nah, kod surat itu ada di atas. Ini Mas, yang pemerintah Kabupaten Bahagia Kecamatan Sejahtera itu namanya kod surat. Kalau kalian nemu surat yang ada kod suratnya, berarti itu masuk ke surat dinas atau surat resmi. Kemudian ciri-ciri surat resmi menggunakan bahasa baku, memiliki kod surat, disusun secara rapi. Susunannya itu rapi, sistematis dan langsung ke tujuan. Nah, ini yang penting yang nanti kalian analisis atau kerjakan ya, menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, arahan, dan pesan. Yang pertama ada gagasan. Gagasan itu bisa dikatakan sebagai ide pokok. Gagasan adalah inti utama yang dibicarakan dalam surat. Biasanya hanya satu atau dua kalimat utama. Ciri-cirinya gimana? Yang pertama, menjadi pokok pembahasan apa yang dibahas dalam surat tersebut. Yang kedua, bisa ditemukan dari pertanyaan, surat ini tentang apa sih? Kalau kalian mau menemukan gagasan atau inti pokok, kalian tanyakan ke diri kalian sendiri ketika membaca, oh surat ini tentang apa ya? Isinya tentang apa? Nanti kalian menemukan gagasan atau ide pokoknya. Yang ketiga, biasanya muncul di awal atau keseluruhan isi. Ya. Hanya tangan-tangan. Cara menemukannya, pertama kalian harus membaca seluruh isi surat. Yang kedua,
Pikiran. Pikiran adalah isi pemikiran, pendapat atau perasaan penulis yang mendukung gagasan. Jadi kira-kira perasaan si penulis buat nulis itu apa sih? Perasaan penulis buat mengundang atau memberikan surat tersebut kepada temannya itu apa? Ciri-cirinya bisa lebih dari satu, alasannya bisa lebih dari satu ya, entah rindu, entah mungkin dia merasa kehilangan karena temannya jauh atau gimana. Berisi alasan, harapan atau perasaan, lebih rinci daripada gagasan. Cara menemukannya, cari kalimat yang menunjukkan pendapat atau perasaan. Biasanya menggunakan kata saya merasa, menurut saya berharap kamu sehat di sana. Itu masuk ke perasaan si penulis. Ini ada contohnya. Aku merasa kita sudah lama tidak bertemu dan aku sangat merindukanmu. Pikiran dari penulis itu apa? Penulis itu merasa rindu dan ingin bertemu sama penerima. Makanya si penulis itu mengirim pesan tersebut. Yang ketiga ada arahan. Arahan adalah perintah, ajakan, atau petunjuk yang diberikan kepada penerima surat. Ciri-cirinya biasanya menggunakan kata kerja perintah, sering ditemukan dalam surat dinas, bisa berupa ajakan halus dalam surat pribadi. Kata kuncinya harap, diharapkan, silakan, tolong, datanglah. Contohnya, diharapkan seluruh siswa dapat hadir tepat waktu. Artinya di situ ada arahan atau harapan untuk siswanya itu harus hadir tepat waktu. Kalau misalkan di surat pribadi mungkin atau surat tidak resmi ketika ada undangan ulang tahun, semoga kamu bisa menghadiri acara ini, acaraku. Itu juga termasuk ke arahan. Yang terakhir ada pesan. Pesan adalah amanat atau makna yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ciri-cirinya tidak selalu tertulis langsung atau tersirat. Jadi ketika menyampaikan pesan, penulis itu biasanya nggak langsung menyampaikan. Saya menulis pesan ini, saya menulis surat ini dengan pesan agar kamu tidak agar kamu menjaga kesehatan terus dan tetap menjaga hubungan persahabatan kita. Itu nggak langsung ditulis, tapi kita harus bisa memahami isi dari surat tersebut, baru kita bisa mengetahui pesan apa yang disampaikan dalam surat tersebut. Contohnya, di surat tersebut ada semoga kita bisa terus menjaga persahabatan ini ya. Nah, pesan yang terkandung itu berarti tentang menjaga hubungan persahabatan. Ada yang udah pernah ngirim surat ke temennya? Sering? Kita. Teman cewek, teman cowok? Cewek pernah? Pancing. Yang terakhir menyimpulkan isi surat. Menyimpulkan isi surat adalah kegiatan merangkum seluruh isi surat menjadi pernyataan singkat yang mewakili isi keseluruhan surat. Jadi intinya dari kesimpulan ini, kesimpulan menyimpulkan itu bagian akhir atau kira-kira apa sih yang ada dalam surat tersebut, inti dari surat tersebut itu namanya kesimpulan. Kalian nanti harus bisa menyimpulkan isi suratnya ya. Kalau misalkan tadi ibu menampilkan surat pribadinya tentang sahabat si A kangen sama si B, ya kamu simpulkan terkait si A itu ternyata kangen sama si B. Kenapa kamu bisa menyimpulkan itu? Karena di situ ada kata-kata si A bilang kalau dia kangen, pengen ketemu dan lain-lain. Jadi harus ada bukti. Kalau ketika kalian menyimpulkan, nih ini penting. Takutnya nanti pas kerjain kalian lupa ya. Ketika kalian menyimpulkan, kata-katanya atau kalimatnya harus ada buktinya. Kenapa kalian bisa menyimpulkan hal tersebut? Harus ada buktinya. Kayak yang tadi dicontohkan. Misal di simpulannya, surat ini berisi tentang kerinduan si A kepada si B karena telah beda pulau atau beda daerah atau gimana. Nah terus nanti buktinya, karena di dalam surat tersebut terdapat kata-kata kerinduan yang disampaikan oleh penulis kepada penerima. Tuh. Ini contoh menyimpulkan isi surat. Coba tebak ini, coba cepet-cepetan ya dibaca. Ini kira-kira kesimpulan dari surat apa? Surat pribadi atau surat dinas? Pribadi. Coba di angkat tangan sebutin kenapa bisa pribadi, alasannya. Ya, tangan kanan. Ya. Itu saya pribadi karena dia itu
Siapa, Bu? Ya boleh. Boleh Pak, Mas? Nggak boleh kayak gitu ya. Ada lagi yang belum jawab? Iya kok. Kalimatnya itu sebenarnya kalau surat resmi itu harus dibaku. Ya, begitu kurang baku atau bahasanya ya sopan. Oke. Ada lagi satu lagi? Yang belakang? Itu di surat itu saya menyampaikan perasaannya sih, jadi penulisnya kepada Kasih lah yang sudah jawab. Oke, satu lagi. Ini udah tahu ya pasti ini surat dinas, tapi ibu mau tahu alasannya. Kenapa ini masuk ke bagian kesimpulan di surat dinas? Ada yang bisa jawab? Kangen saat tidur mandi. Kangen saat tidur saya kaki seneng. Angkat tangan Mas. Kenapa? Nggak ada tanggalnya. Gak ada tanggalnya. Emang tadi di contoh surat. Nah, Enggak ada gerandong. nah, kayaknya ada tanggalnya semua Mas. Enggak ada gerandongnya. Coba yang lain Mas. Enggak ada kancilnya. Benar. Nggak ada kancingnya. Sekarang anjing. Kancil. Ada yang bisa jawab? Dari kancil. Boleh lagi? Gerandong kancil. bahasa baru sama ini tuh kayak tentang kayak mengarahkan gitu loh, kayak mengarahkan pembacanya agar melakukan suatu Oke, mengarahkan buat apa tuh? Emosi mah. Wis gegem gitu. atau peserta mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku. Oke. Oke. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari materi tadi, surat itu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan secara jelas dan sopan baik dalam surat pribadi maupun surat Kok dapat apa, resmi. Pri? Kalau kalian mau Lempeng mengirim surat, jangan lupa pakai bahasa yang sopan buat surat dinas, surat pribadi, Bok, Fred, dan apa lu? menggunakan bahasa yang baku atau sesuai EJ KBBI. Iya, Dengan ketika kalian mau WA aja membuat dulu, surat WA aja. dinas. HP-nya ora dikomong. Dari materi tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ada? Udah bisa dipahami semua? Udah bisa dipahami semua? Sudah. Kayla Laura mana? Oke. Tadi apa yang kamu dapat terkait materi tadi yang kamu pahami? Boleh satu aja nggak apa-apa. Terkait apa tuh? Surat adalah tulisannya digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau pengertian. Oke, berarti itu apa? Pengerti? Pengertian surat. Oke, pengertian. Faiza Yasmin, apa yang didapat dari materi tadi selain yang pengertian berarti ya? Es abu-abu. Dari tadi menjelaskan tentang surat dan tujuannya, Heeh. ciri-cirinya, jenis-jenis surat, dan berdasarkan Kok nulis suara? dan menyimpulkan isi surat. Oke. Udah bisa dipahami ya? Sekarang silakan membentuk kelompok yang udah ada di atas. Selo sih siapa? Selo. Quran ya kalau Balik. Balik. Raya. Selo. Selo. Masih dia. Gambar udah.
Ada yang belum duduk ya? Ada yang belum duduk di kelompoknya? Balik. Belum dapat kursi. Sini mas maju dulu. Belum dapat kelompoknya deh. Maju dulu. Ayo kamu maju berdua. Salik maju dulu Salik. Latihan ya. Ini masuk ke peraturan yang tadi terkait ketepatan waktu. Ibu di awal sudah menyampaikan 5 menit, silakan kalian bergabung ke kelompoknya. Ibu rasa cukup 5 menit cuma kalian duduk di kelompoknya. Artinya kalian harus mempersiapkan kursi dan mejanya. Kenapa dari tadi nggak disiapin? Malah duduk di pojok. Tapi biasanya ada salah di depannya. Emang awalnya itu nggak punya keinginan pengalaman. Sekarang silakan hukumannya, silakan klarifikasi kamu menyampaikan apa ya? Contohnya saya dari Ayu gratis. Kira dari si minta maaf teman-teman. Teman-teman saya Feli minta maaf karena tidak masuk. Dimaafkan? Yang keras mas. Dimaafkan. Saya Felix mau minta maaf karena tidak dapat waktu. Rebutan kampung. Rebutan bangku atau emang lo segini aja nggak mau nyari? Lah ini bangkunya hidup. Di sana aja. Jangan diulang lagi ya. Oke. Ini ibu bagi LKPD. Silakan kalian baca dulu terkait petunjuk pengerjaannya, dipahami dulu. Balik. Cuma kan mau bilang ini. Tapi sampai pas di tangan
ada nama kelompok. Nama kelompok yang di bagian U ditulis bisa kelompok 1 dalam kurung kelompok apa namanya. Nah, yang di bagian putih buat menulis nama kalian, nama kelompok kalian sama absen. 1 siapa, absen berapa, gitu ya. Terus setelah itu baru kalian membaca petunjuk dan dikerjakan. Bisa dipahami? Nama panggilan, nama boleh? Boleh coba minta tolong diperhatikan. Minta tolong diperhatikan ya. Yang mau kasih ngobrol baru ngebilik bukan di sini ganti ibu. Oke. Nama kelompok ditulis nama kelompok 1. Terus nama kelompoknya apa? Dan yang bagian putih ini ditulis nama kelompok kalian masing-masing, anggotanya. Terus kalau misalkan kayaknya nggak muat, boleh nama panggilan aja nggak apa-apa, tapi ada nomor absennya. Karena kan ibu nggak tahu ya nama panggilannya siapa barangkali. Iya, itulah. Terus yang penting ada absennya. Kalau ada silakan dibaca petunjuknya. Kalau dia petunjuknya baru dikerjain. Silakan kalian boleh dicatat di bagian belakang sini anggota kelompoknya yang tidak berkontribusi. Paham? Oke. Silakan. Boleh dikerjakan. Silakan waktunya. Kan bisa
Hati-hati ya, di aspek analisis itu ada gagasan sama pikiran. Gagasan sama pikiran itu beda poin. Berarti dalam kotak pertama itu kan ada gagasan koma pikiran. Berarti kalian harus ada dua jawaban, gagasannya apa, pikirannya apa, karena itu dua hal yang berbeda.
Ini contoh simulasi Adidas. Oh,
arak kau is ano anjingan mo. Napakunti. Orang mo kabita ka. Kira, cepet-cepet. Sa kalat ka na. Ako eh. Apa ini dong disita Masukannya, apakah ada masukan dari kalian semua untuk belajarnya bagaimana? Mungkin hari ini dulu, kira-kira gimana? Dan seru banget. Ini dia materinya bisa masuk. Kegiatan diskusinya berjalan. Berjalan. Mungkin ada yang kurang berjalan ya, atau kurang terkondisikan sama kelompoknya. Itu bisa dijadikan pembelajaran buat kelompok berikutnya. Jadi kalau misalkan ada tugas yang sekiranya memerlukan waktu bacaan yang lama, dikondisikan. Kira-kira gimana ya biar semuanya bisa baca, bisa mengerjakan seperti itu. Anjir pernah ya. Terkait buat pembelajaran selanjutnya, ada yang mau ngasih masukan nggak? Kira-kira mau gimana pembelajarannya? Ada game boleh. Lagi presentasi. Tapi Apa sih? Aku. oke, gamenya yang duduk aja, lihat rame. Oke, sudah ada lagi? Udah. Oke, ibu sekalian dipastikan pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat, bisa masuk ke kalian, bisa mendapatkan ilmu baru buat kalian juga. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya masih di surat bagian perbandingan. Jadi kalian bisa pelajari lebih dahulu. Nanti sebelum masuk ke perbandingan, ibu akan mencoba memperkenalkan kalian terkait perbandingan antara surat pribadi dan surat dinas. Saya pahami? Oke. Sama ini punya siapa tadi, Mas? Sini maju dulu depan. Salah. Gimana? Ada kualifikasi nggak? Dan silahkan minta maaf ke temannya yang dari Barat. Minta maaf ke temannya. Yang keras ya. Silakan. Iya teman-teman. Ya. Boleh teman-teman, saya minta maaf karena apa? Ayo nanti nggak pulang-pulang pasti ada ya. Saya minta maaf karena ya saat pembelajaran ya. Oke. Kesalahan itu jangan diulang 2 kali ya, Mas. Nanti kalau misalkan besok mengulangi kesalahan yang sama, HP-nya nanti tak taruhnya ke Pak Eko juga boleh. Nanti ada dan ini. Oke. Ya. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa agar sampai ke rumah itu dalam keadaan sehat, perjalanannya juga lancar. Silakan boleh. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa kepercayaan adalah masing-masing. Doa dimulai. Pakai